recorded. Nomor awal aja, Fir. Oke, buat sekarang itu pembahasannya sebenarnya lebih ke arah yang apa ya, kuis kemarin ya. Mungkin dari teman-teman udah ngerjain. Palingnya soalnya kan kalau dari tahun kemarin juga belum apa ya, nggak ada UAS ya. Jadi palingan ini mau bahas materi aja. Ini juga materi baru buat tahun ini ya. Oke, paling yang pertama itu kita mau ke ini dulu aja. The recording has stopped. Oke, di sini langsung ke nomor 1 aja. Di sini ada satu This konsep, meeting is being recorded. what will be the output of the following program ya. Nah, sini kan dia mau nanya nih ya, ini ada opsinya ini. Sebenarnya kan kayak gini ya, konsep dari thread ya. Thread itu dia sebenarnya kalau misalnya nggak kita synchronize ya, itu bakalan ngacak gitu kan, apa namanya, outputnya itu ngacak. Jadi bahasanya kita nggak bakal bisa urut terusan gitu kan. Kecuali kalau misal disynchronize. Nah, nanti misal contohnya kayak gini. Di sini kan ada kelas thread ya, thread nge-extend ke thread. Terus dia punya variabel ini ya, val integer. Di sini kan dia nanti ada langsung ini ya, constructor. Jadi ntar pas lagi dipanggil langsung di start ya di sini. Di start, terus di sini ada run dari runnable ya. Jadi nanti ini dari filenya terus spasi itu aja. Terus di sini dijalanin kan. Karena ini dipanggil otomatis ini si private thread testnya ini kan langsung otomatis jalan ya. Karena konstruktor kalau misal dipanggil langsung jalan ya. Contohnya, ini saya contohnya kayak gini ya. Ini kan udah tulisin ya. Ini kan ya misal saya run. Nah, ini kan sebenarnya kayak gini aja ya. Main 21. Tapi kan sebenarnya kalau thread itu kan nggak mesti kayak gini ya. Kalau misal saya ini lagi bisa aja berubah. Nah, kan ini kan main 1, 2. Ini tapi bisa aja kan sama nih kayak gini ya. Tapi misal saya kasih loop gitu kan di sini ya. Kasih loop. Sini pindahin ke sini. Nah, ini kan otomatis loop. Saya ngeloop 10 kali ya. Misalnya. Ini nanti kelihatan nih. Nah, ini kan pasti bakal berubah terus nih. Ini berubah terus ya. Ini 1, 2, ini 1, 2 main, 1, 2 main, 1 main, 2, 1, 2 main juga kan. Ini berubah-ubah terus. Ini emang kalau misal thread itu pasti nggak bakal mesti ya. Jadi outputnya tuh urutannya itu nggak akan mesti. Nah, makanya ini di sini tuh jawabannya ini ya. Dari opsi G. Option A sampai F itu probably will be happen ya. Itu buat nomor 1 ya. Terus ini sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang nomor 1. Nggak ada. Oke, lanjut ke yang nomor 2 ya. Sini nomor 2, you have just created a class which extend runnable interface. Nah, di sini kan disuruh nge-extend runnable interface ya. Runnable interface itu kan bentuknya interface ya, namanya juga interface. Jadi ntar dia tuh harus nge-implement runnable. Ini kan ada ya, implement runnable. Nah, gitu kan. Nah, sebenarnya di sini tuh yang ditanyain cuman di sini aja. Kita mau ngejalanin si thread-nya gitu kan. Nah, di sini langsung ke kelas ini lagi ya. Ini kan ada kelas Century. Kelas Century terus dia punya, karena dia runnable gitu kan, implement runnable ya. Jadi harus ngimplementasi ini metode yang namanya void run. Ini void run ya. Ini harus dijalanin. Terus ke yang 2 aja. Nah, di sini kan ada ini ya. Di void run itu, di sini kan ada integer year ya. Di sini ada year. Ini sebenarnya barangkali agak bingung, saya tulis di sini aja. Integer year ini 1900, year-nya sampai 2000 ya. Year plus ini aja, nanti jalan gitu kan. Nah, sini kan cara bacanya gini. Jadi sebenarnya dari program ini tuh dia mau bikin kayak gini loh. Jadi kayak bahasanya tuh kayak countdown gitu loh. Jadi ntar 1900 kan, habis itu kan nyampe 2000 gitu. Jadi jalan terus 1900 sampai 2000 gitu kan ya. Terus nah di sini nanti dia ngeprint tahunnya kan, year-nya tahun berapa gitu kan. Terus di sini ada try catch. Try catch di sini tuh digunain soalnya kayak gini ya. Kan kalau misal thread tuh harus pakai
try catch ya jalaninya. Jadi harus di dalam try itu buat nyoba, bahasanya kan try namanya nyoba. Catch itu dia bakal nangkep errornya gitu, errornya di mana. Nah, di sini kan thread slip kan dia otomatis dia bahasanya ngeberhentiin tapi dalam ini satuannya itu 1000 gitu kan. Dia tuh 1000 milisecond. 1000 milisecond itu 1 detik gitu kan ya. Jadi pas dia ngeprint 1900, nanti dia berhenti 1 detik. Habis itu 1901 berhenti 1 detik lagi, seterusnya nyampe 2000 gitu kan ya. Ini dari ini tuh kayak gitu ya. Terus kalau misal dari block try ini error gitu kan, ada yang salah, dia bakal nge-catch di sini. Dia bakal ngambil errornya gitu kan. Errornya itu dari interrupted exception gitu kan. Itu cuma nama variabel ya. Jadi sebenarnya ini variabel default-nya aja. Jadi kalau misal diganti juga nggak masalah ya. Terus, nah di sini kalau misal looping-nya udah kelar gitu kan ya, dari 1900 nyampe 2000, otomatis dia bakal ngeprint Happy New Millennium. Kayak gitu ya. Sebenarnya dari programnya ini udah kelihatan ya, kayak gini. Nah, yang jadi masalah itu di sini tuh ini kan ada kelas CONUP ya. CONUP di sini ada main metodenya. Nah, di sini tuh yang belum dituliskan ini kan udah ada Century, Our Century, New Century. Cuman saya nama kelasnya N02 ya. Ubah aja ya. Misal di sini kan ada instance-nya Our Century. Nah, sebenarnya di sini tuh kita mau ngejalanin thread-nya gimana gitu kan, cara ngejalanin thread-nya. Gampangnya saya kayak gini aja. Cari aja yang apa namanya? Saya cari aja. Gini kali Fir, dari soalnya sendiri kan sebenarnya tujuannya dia kan buat melengkapi codingan ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari kita udah punya thread namanya di sini kelasnya N02. Terus ya udah berarti kita harus nyatain dulu thread-nya itu bernama apa. Makanya dari opsinya di sini ada beberapa kan, itu ada thread terus dengan inisial namanya T, new thread. Nah, itu jadi dia ngebikin dulu thread baru. Dimana dalam kurungnya itu tuh sesuai sama yang udah kita bikin kelas yang tadi. Kalau di sini kan kebetulan NO2-nya dinyatainnya pakai NO2 Our Century sama dengan new. Nah, jadi kita ini tujuannya gimana sih caranya ngelengkapin codingan biar nanti dia bisa jalan. Lanjutin deh, Fer. Ya. Nah, cara gampangnya sebenarnya kita nggak perlu ngeliatin ya caranya gimana. Sebenarnya kita bisa lihat dari opsinya aja. Ini kan kayak yang tadi si Evan jelasin ya. Cari aja yang thread ini kan otomatis kan kita bakal mau bikin thread ya. Cari aja yang otomatis di sini di awalnya itu thread terus instannya kan. Ini ada semua ya. Ada semua terus new thread. Nah, thread-nya ini yang diisi di sini itu di dalam parameternya itu pasti harusnya dari instant dari si kelasnya gitu kan. Kelasnya kan di sini kan dilihatin Our Century ya. Jadi pakai Our Century. Otomatis kan di sini yang di sini enggak ya. Ini di eliminasi aja lah. Ini yang dis. Otomatis dia punya yang kemungkinannya itu cuma C sama E kan. E sama E. Nah, terus habis itu kan dia pengen ngejalanin ya. Pengen ngejalanin. Cari aja otomatis yang cari yang start gitu kan. Di sini ada start. Sini juga ada start. Cuman bedanya di sini, kenapa ini ada T, terus bedanya ini juga ada Our Century. Our Century kan sebenarnya instant dari ini ya, dari kelas ininya. Dari kelasnya. Terus yang ini kan T kan tadi thread-nya. Nah, sebenarnya kan kita kan mau ngejalanin thread-nya. Makanya panggilnya T.start gitu. Kayak gini ya. Ini misal saya ini. Misal saya di sini. Ini kan kayak gini ya. Nah, misal saya running ya. Ini gambarnya kayak gini. Ini kan 900 ya. Oh, ini kepanjangannya. Sorry. Diganti aja di 995. Iya, 95. Kepanjangan tadi. Ini di run ya. Nah, ini kan 95, 96. Berarti 1 detik kan terus. Nah, ini maksudnya kayak gini ya. Soalnya bedanya kalau misal dia pakainya manggilnya Our Century itu nggak bakal bisa gitu kan. So, Our Century. Ini kan ya. Nah, ini nggak akan bisa. Soalnya dia tuh yang dijalankan start itu kan sebenarnya punyanya si apa ya? Punyanya thread gitu kan dari kelas thread. Jadi start itu tuh merupakan metode punya thread. Jadi kalau misalnya kalian mengaplikasikan ke kelas biasa yang bukan kelas thread ya nggak bakal bisa jalan gitu. Nah, iya gitu. Dan kuncinya sih buat di soal tipe kayak gini, kalian tuh mendingan eliminasi jawaban aja. Karena kan di sini kalian tujuannya buat ngelengkapin codingan kan. Kayak misalnya contoh yang tadi Zafir udah bilang, pertama kita nyatain thread dengan instansiasinya namanya T.
Kalau misalnya dia ngelakuin startnya namanya beda sama instansiasi yang udah dibikin buat thread, otomatis jawaban yang disebutin itu bukan itu jawabannya, jadi dieliminasi aja. Oke, udah paham ya? Oke. Kalau masih ada pertanyaan atau masih bingung, boleh di chat aja nggak apa-apa. So, mungkin silakan bakal ditanya sambil jalan aja. Oke. Ini gimana, Van? Makin Van. Nah, jadi yang selanjutnya ini kita baca dulu soalnya. Kira-kira faktor apa aja yang mempengaruhi hasil dari prioritas pada thread setelah kita ngegunain set priority. Jadi kalau di materi yang udah kalian punya juga pasti set priority sendiri kan buat ngasih prioritas ke thread mana yang mau dijalanin. Pada umumnya sih dia dibagi jadi 3, ada minimal, normal, sama maksimum. Di mana nilainya itu masing-masing range 1 sampai 10. Jadi minimal itu 1, maksimal itu 10, dan normal itu 5. Nah, sekarang kira-kira ditanya nih, yang mempengaruhi hasil akhir dari prioritas itu apa aja sih? Nah, kita coba baca aja nih dari atas. Yang pertama, prioritas yang sekarang thread panggil itu set priority, ini kan nggak nyambung kan? Nggak ada hubungan sama resultnya. Kedua, the priority of the thread that started. Prioritas dari thread yang mulainya. Ini juga nggak ada hubungannya sama resultnya. Nah, ini ada nih, the current maximum priority of the thread group to which it belongs. Nah, ini udah nyebutin maximum priority kan? Nah, kalau misalnya udah nyebutin maximum priority kayak gini, berarti ini jelas berhubungan dengan hasil akhir. Gitu. Nah, buat jawaban E ini, jadi sebenarnya dari materinya sendiri itu nggak disebutin sama security manager install sih. Jadi banyak-banyak juga kalian harus nyari referensi dari internet karena terutama jawaban yang multiple choice kayak gini ya, ini kalian nggak tentu juga jawabannya. Untuk kejadiannya buat di sini doang sih. Jadi jangan sampai kalian terpaku sama PDF yang dikasih sama dosen aja. Jadi kalau misalnya kalian belajar, coba diulik lebih dalam gitu. Lanjut, Fir. Oke. Lanjut ya. Oke, itu tadi yang nomor 3. Lanjut ke nomor 4, Ban. Lagi azan, Fir, sabar, Fir. Oke. Tunggu dulu aja ya. Sini juga lagi azan. Sorry. Sebentar ya, tunggu lagi azan dulu. Udah azan ya. Oke, searching lagi ya.
Oke. Lanjut ya. Nah, jadi buat selanjutnya itu setelah kita memanggil metode wait ini, kapan thread yang nanti bakal dijalani selanjutnya. Jadi mungkin ada bentrok sih antara wait sama delay kan. Soalnya di sini sama sleep. Soalnya di sini mirip-mirip kan, ada wait terus ada satuan millisecond di dalam metodenya. Jadi sebenarnya itu kalau buat bedanya itu nanti buat wait itu bisa dikombinasikan sama metode namanya interrupted. Buat si metode wait ini yang jelas buat perbedaan lagi sama si sleep. Kalau sleep itu tuh lebih simple, jadi dia tuh nggak bisa dibikin lebih kompleks lagi. Sedangkan kalau misalnya untuk wait sendiri, sebenarnya mirip fungsinya sama si sleep, tapi dia ada hubungan dengan interrupted. Nah, kita seleksi dari yang pertama deh. After a thread is interrupted or 2 seconds after the thread is notified. Nah, ini bukan kan? Karena di sini itu dia tuh harusnya gimana ya jelasinnya? Bentar. Gimana, Fir? Lupa, Fir? Oh, jadi maksudnya itu kan ini kan ada after the thread is interrupt or 2 seconds after the thread notify. Ini kan sebenarnya salahnya di sini interrupt or ya? Or 2 second ini sini. Oh iya, maaf tadi ada salah. Sebenarnya wait itu bisa dikombinasiin bukan sama interrupted. Selain dia bisa diganggu sama interrupted, dia tuh bisa dikasih notif. Jadi ada notified gitu. Buat metode sendiri tuh ada namanya notified. Nah, kalau dari codingannya sendiri, kita kan ada tulisan 2000. 2000 itu berarti 2 second kan. Kalau dari pembacaan codingannya, setelah si thread-nya di interrupt, dia tuh nanti bakal kena notified dulu karena dia tuh menggunakan wait. Tuh. Jadi kuncinya buat tipe-tipe soal yang kayak gini cari yang ada notified-nya. Berarti ini kan semuanya ada ya? Atau cuma 3 doang ya? Oh, 3 doang. Nah, dari 3 itu sekarang dihubungin yang ada interrupted-nya mana? Yang setelah terjadi interrupted kan. Yang untuk opsi D dia itu kan ada 2 second after the thread is notified or interrupted. Itu justru interrupted ditaruhnya di belakang kan. Sedangkan harusnya interrupted itu terjadi dulu, baru ada notified, baru dia menunggu setelah berlalu waktu selama 2 detik. Jadi ini masuknya itu jawabannya B. Karena dia itu harusnya masuknya ada interrupted dulu, metode interrupted dulu, baru melakukan wait, di mana wait-nya itu akan menunjukkan notified setelah sudah 2 detik berlalu gitu. Mungkin agak ketukar sih nanti kalau misalnya kalian kurang paham di deskripsi tentang wait sama delay sama sleep, karena mereka tuh agak mirip-mirip. Itu sih. Oke. Lanjut lagi boleh? Nah, untuk dari metode di atas, untuk melakukan biar dia tuh nggak bakal running lagi. Make sure it never, nggak bakal dapat giliran buat tampil. Itu maksudnya gitu aja sih soalnya. Buat dari yield sendiri, yield itu kalau nggak salah ada di penjelasan sih, Fir. Ada PDF nggak, Fir? Ada. Boleh dibuka deh. Yield. Nah, kan kita di sini bisa baca sendiri kan. Yield itu adalah metode statik yang nyebabin rantai mengalihkan konteks. Nah, ini kan mengalihkan kan. Sedangkan yang tadi itu untuk memastikan dia itu nggak bakal muncul lagi. Berarti yield udah dieliminasi ya. Jawabannya bukan yield. Oke, balik lagi coba ke soalnya tadi. Berarti yield udah bukan. Nah, exit. Nah, kalau exit sendiri itu nggak ada metode namanya exit. Jadi nggak mungkin kita tuh pakai metode namanya exit. Nah, itu berarti B juga bukan. Nah, kita sekarang lompatin dulu nih C-nya. Kita masuk ke D dulu. Nah, di D itu, dia tuh ada yield lagi. Tadi aja di yield sendiri itu metodenya udah bukan untuk memastikan dia tidak tampil lagi. Berarti untuk opsi D, dia juga bukan itu. Nah, untuk opsi C, interrupt. Nah, interrupt itu sebetulnya dia tuh menghentikan program. Tapi kayak memberi jeda gitu ke programnya. Nah, untuk dari interrupt sendiri ini, tujuannya kan bukan untuk memastikan dia tuh nggak muncul lagi. Berarti dari 4 metode yang disediain di sini, nggak ada tuh yang sesuai dengan tujuan dari soalnya itu, yaitu memastikan dia tuh nggak punya giliran untuk tercetak atau dijalankan prosesnya.
Maka dari itu kita milih opsi E, tidak ada yang tepat di atas. Jadi buat metode sendiri, kalian sih harus ngafalin sih kalau misalnya metode, karena kan metode-metode di treat itu ada beberapa ya. Dan kalian juga harus bisa bedain antara metode satu sama metode lainnya, biar kalau misalnya ada soal penjelasan suatu metode, nggak bakal bingung lagi. Gitu. Boleh lanjut, Fir? Ini lewat atau enggak? Ini konsepnya sih mirip-mirip sama tadi sih, Fir. Jadi buat si codingan ini sendiri agak rancu juga sih kalau misalnya mau jelasin, atau mau coba di running aja, Fir. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang tahu juga boleh ini ya, boleh sharing aja di sini. Nggak masalah. Oke. Misalkan ini ya, sebenarnya itu 2, 3, 4. Nah, sebenarnya ini masalahnya di sini. Jadi kalau sebenarnya kita ngambil logika ya kayak gini. Ini kan ada integer i sama dengan 1 ya. 1 terus dia ngelooping nyampe kurang dari 5 kali kan. Terus berarti 4 dong ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada iterasi, terus dia bakal ngeprint kan. Ngeprint i-nya itu kan dari ini ya, angka integer ini. Terus kan 1, 2, 3, 4. Ini pasti bakal keprint kan. Pasti bakal keprint. Terus jika i-nya lebih dari 2, makanya dia tuh bakalan kena interrupt kan. Masuk ke interrupt. Terus habis itu dia sleep 1 detik. Makanya tadi pas lagi dia ngeran, itu kan 1 detik berhenti dulu, habis itu 1 detik jalan lagi kan, kayak gitu. Terus jika dia interrupt, maka nge-break gitu kan. Dia langsung Dia langsung break itu langsung ngeberhentiin gitu. Maksudnya gitu ya. Ngeberhentiin. Sebenarnya lebih ke arah situ ya. Saya sebenarnya kalau misal logikanya, kalau yang di atas 2 kan, di atas 2 itu kan ada 3 ya. Ada 3 sama 4. Nah, itu mungkin kalau misal ini bisa diskusin juga nggak masalah itu. Soalnya agak rancu juga dari soal yang ini. Harusnya kena ambil gitu kan di sini. Kena catch dari interrupt-nya. Gimana, Van? Yaudah, ini dilewat dulu aja sih. Oke. Lanjut ke yang sini, nomor 7. Mungkin Van. Jadi di sini kita punya thread namanya itu background thread. Nah, terus dia tuh melakukan beberapa proses angka yang lumayan panjang. Terus kita tuh harus gimana sih biar si thread yang nanti berjalan itu, kalau misalnya berjalan sama thread lain, nggak bakal namanya bentrok. Karena soalnya kan biasanya thread itu kalau berjalan dengan jumlah banyak, kemungkinan untuk bentrok atau outputnya berantakan itu makin tinggi kan. Maka dari itu, di sini kita bisa ngelakuinnya apa biar dia tuh nggak bentrok. Nah, caranya sih gampang aja. Yang panjang itu sebenarnya jangan ditaruh di tengah-tengah codingannya. Dengan cara gimana? Dengan cara kita set priority-nya. Sehingga thread yang panjang itu bakal berjalan itu terakhir-terakhir. Jadi dia nggak bakal bentrok sama yang lain. Karena dia udah di setnya untuk terakhir. Dengan cara kita set priority. Seperti yang udah tadi saya bilang, buat priority sendiri itu kan range-nya 1 sampai 10. Nah, makanya buat si opsi A, dia itu set priority-nya di dalam metodenya dikasih parameter nilai 1. Itu menandakan dia itu nilainya min atau paling kecil. Dan itu tuh sebenarnya sama maksudnya dengan opsi E, di mana dia set priority-nya itu adalah sebagai min underscore priority. Karena min underscore priority itu adalah value-nya 1. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan kayak thread kayak, wah thread ini tuh prosesnya angkanya banyak, terus ngelakuin pencetakannya lebih banyak daripada thread-thread yang lain. Ya udah, biar nggak bentrok sama thread yang lain, dia tuh priority ditaruh di paling belakang aja. Jadi itu udah pasti dia nggak bakal nabrak ke depannya karena dia adalah thread terakhir yang dijalankan. Udah sih. Cukup. Lanjut. Oke, nomor 7 udah. Oke, lanjut ke nomor 8. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Buat yang mau nanya bisa di chat aja, nggak apa-apa. Oke, mungkin sambil jalan aja. Oke, lanjut ke yang nomor 8. Sini kan ada the following code tries to create a thread by passing a runnable target ya. Kata kuncinya di sini ada runnable ya. Nah, di sini ada runnable target, new execution gitu ya. Terus thread, my thread, new thread target. Nah, di sini gampangnya kayak gini ya.
Ini kan tadi kata kuncinya ada runnable ya, di dalam runnable. Nah, runnable itu dia, itu kan sebenarnya interface ya. Runnable itu bentuknya interface, maka kita tuh harusnya nge-implement runnable kan, bukan extend runnable. Kayak kita main seleksi aja ya. Ini kan extend object, ini jelas salah ya. Harusnya cari aja yang implement runnable. Ini extend runnable, ini salah ya. Extend kan buat kelas ya. Karena ini runnable itu buat interface, maka cari yang runnable gitu kan, yang implement. Nah, ini kan ada implement runnable. Ini juga ada implement runnable. Ini extend runnable. Nah, otomatis yang mungkin itu kan ada di C sama D ya. Nah, lanjut lagi ke sini ya. Ini kan sebenarnya kita tinggal nge-run aja kan. Tadi kan nge-create, ini kan nge-create ininya. Terus tinggal kita jalanin aja gitu kan. Cara jalaninnya gimana? Langsung aja gitu kan. Kan kalau misal runnable itu kan, itu harus nge-implement method yang namanya void run. Nah, void run ini kan ada ya. Sini void run ya. Sebenarnya nggak masalah sih. Sebenarnya kalau misal di sini ya, ini kan sebenarnya sama aja ya. Antara ini sama ini. Ini juga agak rancu juga di sini sih. Soalnya void run. Ini kan public void run. Ini void run. Void itu kalau misal nggak di set gitu kan. Kita nggak ngeset aksesnya gitu kan. Mau public ataupun protected atau private gitu kan. Itu kan otomatis default ya. Default. Sebenarnya defaultnya juga sebenarnya ke public gitu kan. Jadi sebenarnya nggak masalah sih di sini. Emang di sini jawabannya agak rancu aja. Sebenarnya sama aja ini. Antara yang public yang ini sama ini nggak ada public. Soalnya sama aja, intinya dia public gitu kan. Public void run. Yang di sini ya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Fir, boleh balik Fir ke nomor 7, ada yang nanya. Oke. Boleh. Mungkin. Boleh yang nanya tadi agak bingungnya di mananya? Maaf Kak, jadi bertanya, bingungnya tuh gimana cara nentuinnya itu loh Kak? Nentuin dia priority yang kecil gitu. Iya. Sebenarnya dilihat dari soalnya sih, kan tadi dibilang kita punya satu thread sendiri yang dia itu ngelakuin proses yang panjang kan. Lengthy itu kan yang panjang, mereka processing. Berarti kalau misalnya kalian uji coba di NetBeans sendiri, kalian kalau misalnya jalanin 3 thread kan suka bentrok tuh, ya kan? Nah, sedangkan ini ibaratkan kita punya 3 thread, dan satu threadnya itu merupakan thread yang panjang banget gitu codingannya, atau outputannya itu lebih banyak daripada 2 thread yang lain. Nah, kalau misalnya thread itu ditaruh di pertama, kan di selanjutnya kan ada thread lagi kan? Nah, bisa aja bentrok. Nah, cara biar nggak bentrok itu, dipastiin di depan thread yang panjang ini tuh udah nggak ada thread lain yang mau jalan. Dengan cara gimana? Kita set prioritas ke minimum, sehingga dia tuh jalannya terakhir. Nah, dengan dia berjalan terakhir, otomatis dia itu tuh nanti nggak bakal bentrok sama thread yang di depannya, karena kosong kan. Maka dari itu kita set aja ke minimum gitu. Makasih ya Kak. Oh ya Kak, boleh nanya lagi nggak? Ntar pas boleh nggak sih pakai NetBeans kayak begini? Setauku sih enggak sih kayaknya. Jadi kenapa? Nentuinnya gitu pas ngodingnya gimana? Harus tahu sendiri gitu. Kalau misalnya mau tahu gimana ini ngoding gimana maksudnya? Itu kan tadi berhasil ada atau enggaknya? Iya gitu. Sebenarnya ini pakai logika sih, karena kalau misalnya kita set priority di paling kecil kan otomatis dia jalannya paling terakhir kan. Jadi konsep aja sih. Kalau misalnya masih bingung, boleh dicoba aja. Jadi buat sekarang kan itu metodenya ada banyak ya. Dicobain aja satu-satu penggunaan metodenya. Kan kalau nggak salah dari dosennya kan ngasih tuh yang materinya. Nah, materi itu kan ada contoh codingan. Nah, itu coba aja di-copy dulu ke NetBeans. Nah, itu dipahamin kira-kira gimana output yang dihasilkan. Karena kan tiap metode kan beda-beda. Dan nanti juga UAS biasanya, nggak tahu sih ini sama atau enggak, tapi saya juga ada mata kuliah yang ada ngodingnya juga. Dia itu nggak ngasih kita waktu buat pun nyontek, nggak bisa. Karena kan kadang-kadang soal itu berupa gambar biasanya sih, biar nggak bisa di-copy kan. Dan waktunya itu biasanya per soal tuh kayak cuman 2 menit sih paling. Jadi harus dicoba-cobanya untuk codingan tuh sekarang-sekarang ini. Nggak bakal sempet gitu loh kalau misalnya kita mau nyoba benar atau enggaknya nanti pas UAS.
Oh gitu. Makasih ya Kak. Ya, Zafir, lanjut Fir. Oke. Lanjut ya ke yang nomor 9 ya. Oke, yang buat nomor 9 ya kan ada ini in the following method, ini kan ada metode kayak gini ya. Nah, assuming that the thread is not interrupt, which of the following lines would ensure that no more than one line ya in print is second ya. Nah, di sini kan sebenarnya asalnya kayak gini ya. Sebenarnya kita tanpa ngerti apa ya, ini apa gitu perintahnya. Sebenarnya gampang banget sebenarnya di soal ini ya. Soalnya kenapa di sini kan ada looping ya. Kita loopingnya abain aja ya. Nah kan di sini kita mau nulis ini ya. Di sini kan dia sebenarnya perintahnya mau bahasanya ngeprint kan. Ngeprint buat memastikan sini apa no more than one line is print each second gitu kan. Jadi dia tuh nggak ada apa ya. Jadi nggak tiap detik itu nggak langsung ngeprint tak gitu ya. Jadi dia tuh sengaja dibikin dibikin slip dulu gitu kan. Sebenarnya di situ ya. Gampangnya kayak gini. Kalau thread kan harus di dalam block try ya. Naruhnya di dalam block try. Berarti cari aja yang ada block try sama catch-nya kan ya. Ini A ada, B nggak ada ya. B otomatis eliminasi ya. Gampangnya gitu ya. C ada, D ada, E ada ya. Nah, terus cari aja kayak gini ya. Habis itu kan dia mau ininya. Ini kan each second ya gitu kan. Nah, jadi kalian cari aja yang thread slip-nya itu 1000 gitu kan. Thread slip-nya 1000. Ini kan udah nggak jelas ya. A udah enggak, B tadi udah enggak. Ini C juga enggak. Dia 1000, yang lainnya enggak kan. Udah gampang aja deh kan. Terus kalau misal mau lebih detail lagi sebenarnya kita bisa ngeliat dari catch-nya gitu kan. Catch-nya kan kalau di sini kan ada interrupted exception. Nah, kita kan sebenarnya ini ngurusin yang interrupted-nya. Nah, pakai aja yang interrupted exception kan. Nah, kalau yang ini kan jelas salah ya. Soalnya dia manggilnya IO kan, IO exception. Kalau ini manggil interrupt juga. Tapi yang ini tuh ada interrupt IO exception. Sebenarnya IO itu sebenarnya buat yang input outputnya. Jadi kita tuh nggak perlu nyari yang IO-nya gitu kan. Jadi langsung yang ke interrupt exception. Ini gampangnya gitu ya. Karena materi dari exception sendiri tuh ada beberapa jenis exception sih. Jadi ya dibalikin aja ke soalnya kalau misalnya yang nomor 10. Gue ya. Ya jadi tadi yang dibilang Zafira udah benar sih. Ini kita cari aja kan yang tadi maunya 1 detik ya. Jangan lupa ini 1000 itu satuannya millisecond ya. Jadi dari millisecond kan dijadiin second kan dipotong 1000 kan jadi 1 detik kan. Terus dilihat juga dari errornya karena di sini kan kita mau ngurusin buatnya interrupted, berarti exception-nya nyarinya yang interrupted karena jenis-jenis exception sendiri itu ada banyak. Buat lebih lengkapnya lagi sih bisa baca aja modul praktikum tentang exception handling. Di situ ada beberapa jenis exception. Jadi disesuaikan aja sama kemauan dari soalnya sendiri. Boleh lanjut, Fir? Oke, lanjut ya. Sini yang nomor 10 ya. Nah, sini kita cari you have a class that look like this ya. Jadi kan ada runnable ya, yang my runnable yang implement runnable. Terus ini kan otomatis ada yang void run ya. Terus kita disuruh nulis nih. Ini sebenarnya kosongan banget ya. Nah, saya kan tanyanya what would we be the proper way to create. Di sini ada kata kunci create and start ya, a new thread. Jadi otomatis kita bikin thread baru, habis itu kita nge-run dari codingannya gitu kan. Nah, gampangnya gini aja ya. Pasti kan kalau misal bikin baru gitu kan, otomatis kita harus bikin instance baru yang namanya pakai kata kunci new gitu kan. Nah, di semuanya kan ada new ya, semuanya ada new. Nah, habis itu kan kita kan mau bikin thread kan, disuruhnya kita kan, nah di sini create and start a new thread gitu kan. Otomatis kita mau bikin thread, cari aja yang new thread kan. New thread kan ini ada di sini sama ini ya, B sama D aja. Kalau new runnable itu nggak akan mungkin ya, karena runnable itu sebenarnya kan itu kan interface ya. Jadi kita blacklist aja ya. Kita bukan mau ngebikin apa ya dari runnable-nya, tapi kita mau bikin thread-nya ya. Makanya kita pilihnya new thread kan. Kalau misal new my runnable kan ini nama kelasnya ya. Jadi sebenarnya kalau misal kita manggil ini, itu sama aja kita bikin instant object gitu kan. Nah ini salah kan, ini udah salah. Makanya kita panggilnya yang new thread. Nah habis itu, kan kalau misal objek dari instant dari thread-nya itu udah dibikin, habis itu kan kita tinggal manggil aja kan. Kita tinggal manggil
objeknya gitu kan, objek dari kelasnya. Nah, kelasnya ini kan namanya myRunnable ya. Makanya di sini myRunnable di sini. Sebenarnya kalau mungkin gampangnya kayak gini ya. Kalau ini kan sebenarnya simple banget ya, simple banget. Terus saya logikain dulu. Kan biasanya kan kayak gini ya. Anggap aja yang kita bikin objeknya dulu ya. myRunnable, misal myRunnable X sama dengan new myRunnable. Itu kan bikin instant dari kelasnya kan ya. Objek di kelasnya. Habis itu kan kita bikin thread-nya gitu kan. Misal anggap aja thread T sama dengan new thread. Terus dalam kurung, nah kita manggil si ini kan dari myRunnable ya, instantnya. Misal X gitu kan. Masukin aja X. Makanya di sini tuh new thread sama dengan dalam kurung new myRunnable. Sini myRunnable. Habis itu kan kita kan ini juga sama ya, myRunnable. Tapi sayangnya di sini tuh dia nggak ada new-nya gitu kan. Otomatis dia langsung manggil kelasnya. Itu kan nggak bisa ya. Saya kita langsung harus manggil kelasnya itu pakainya ininya. Ada new-nya ya di sini. Terus di sini tuh habis itu kan kita nge-start. Cara nge-start thread kan pakainya start ya. Method start gini aja. Kalau run itu kan salah ya. Kalau run itu kan sebenarnya kalau kayak gini ya kasusnya, dia manggil metode sini, metode runnable-nya. Yang dari runnable itu kan ada harus implementasi run ya. Harus manggil ini kan itu kan salah ya. Nah, makanya di sini manggilnya start gitu kan. Emang buat nge-start thread tuh emang harus pakainya start ya, bukan run. Gitu ya. Mungkin agak bingung gara-gara penulisan itunya sih, instansiasi objeknya. Karena sebenarnya buat instansiasi objeknya ini tuh udah benar. Mungkin yang kalian tahu itu kayak tadi thread T sama dengan new thread. Nah, di dalamnya itu kan ada nama kelas objek yang udah dibikin kan. Nah, kenapa ditulisnya sekarang kayak opsi B? Ini sebenarnya sama, tapi itu lebih simpel aja dijadiin satu baris. Karena di materi OP juga ya di praktikum di instansiasi objek itu ada 2 cara penulisan buat instansiasi objek. Makanya bisa digunain cara penulisan yang kayak gini gitu loh. Ya, kalau misal kalian bingung ini kayak gini ya, contohnya yang kayak gini nih. Kayak kan new thread itu kan di sini ya, thread Y gitu kan. Terus di sini myRunnable kan dia manggil nama kelasnya ini X gitu kan. Terus dipanggil new thread X gitu dari sini ya. Terus habis itu di start. Nah, maksudnya gitu ya. Sebenarnya ini tuh cara simpel daripada bikin ini ya. Ini dibikin 3 baris gitu. Iya kan kalau di situ 3, kalau misalnya kita bikin mau simple, ya kita nggak usah diibaratin pakai huruf X dan nggak usah diibaratin pakai huruf Y aja, langsung dijadiin satu baris aja udah. Jadi tergantung juga sama opsinya ya, Fir. Iya, kayak gitu. Jadi jangan bingung kalau misalnya nanti ada penulisan yang berbeda, tapi sebenarnya tujuannya sama. Mungkin nanti ada yang masalah kalau misalnya pilihannya multiple yang choice gitu loh, kayak ada yang penulisannya di satu baris, nanti kalian mikirnya jawabannya cuma itu aja, sedangkan penulisan instansiasi objek kan ada 2 kan. Jadi bisa aja nanti pilihan itu ada 2 yang benar di dalam satu soal. Jadi harus lebih teliti lagi dan dipahamin juga gitu cara penulisan instansiasi objek, karena nggak cuma satu doang. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Untuk boleh di chat ataupun ini on mic aja nggak apa. Mana? Nggak ada nih ya? Nggak ada. Kayak lanjut ke ini aja, yang I/O aja ya. Kan I/O kan di sini langsung ke soal nomor 1 aja. Nah, ini kan what is the result of running of the following program ya. Nah, di sini kan ada nama kelas ya, namanya tan example. Sebenarnya kalau kita lihat sih sebenarnya outputnya yang mana. Ini kan sorry ini kan agak kurang rapi aja, biar kelihatan aja di sini. Nah, sebenarnya kayak gini ya. Dia ada double angle ya, mat pi per 4 ya. Pi itu 180 ya, 180. Terus di sini kan ada if mat tan-nya angle ya, isinya angle. Ntar sini biar enggak nih. Nah, sini tan-nya itu disamain sama sin per cos ya. Apakah sebenarnya jawabannya itu sama atau enggak sih antara yang tan angle sama mat yang ini ya? Nah, kalau misal sama gitu kan hasilnya, dia bakal ngeprint ini kan. Yang di print tuh tan A sama dengan sin A per cos A ya.
Terus kalau misal dia ternyata yang ini tuh salah gitu kan, maksudnya nggak sama gitu antara tan angle sama yang di sini, blok yang di sini, maka dia bakalan ngeprint ini kan, ngeprint isi dari mat.tan angle-nya kan, tan angle. Nah di sini kan sebenarnya sama ya antara ini. Gampangnya kalau misal kalian kan belajar kalkulus ya, itu kan sebenarnya udah pernah belajar juga ya. Itu kan sebenarnya kalau tan itu kan sin per cos ya, kayak gitu aja sih. Gampangnya, ini cara gampangnya. Tapi kalau misal kalian pengen buktiin juga ya, misalkan saya mau buktiin ya, misal saya copy ya, biar kelihatan. Ini saya mau print di sini. Ini di luar bloknya. Jadi tan angle itu berapa? Nah, sini misal saya running. Nah, ini dari ini ya, mat.tan angle-nya. Ini ada 0,999 ya. Kalau misal dibuletin berarti jadi 1 kan ya. Nah, ini kan sebenarnya sama ya. Jadi sebenarnya ini kan segini ya. Ini segini, ini juga sama gitu kan. Karena sama gitu kan. Makanya yang di printnya ini. Tapi kalau misal beda gitu kan, itu bakalan ngeprintnya ke sini. Itu aja gampang ya. Saya kalau misal secara logika sih sebenarnya pakai rumus. Kalau misal kalian rumusnya awal juga bisa gitu. Jadi kita nggak perlu mikir mat dot pi per 4 itu berapa gitu. Itu nggak perlu sebenarnya. Lebih ke arah situ ya. Gimana, Van? Mungkin ada yang mau nanya. Soalnya buat dari ada mat dot itu emang udah disediain dari pustaka kelas Java-nya sih. Jadi kita tinggal manggil-manggil aja. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Ini balik lagi sih ke konsep Alpro sih. Gimana caranya kalian mahamin algoritma dari codingan kalian sebenarnya? Ada yang mau tanya nggak? Oke, lanjut. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Di sini ada soalnya when the following fragment of code execute, what will the output be? Nah, ini kan kayak gini ya. Saya buka di ini dulu ya, biar kelihatan yang rapinya. Oke. Di sini ada string ya. String A, Java is, terus di sini ada ini ya. Ada, kalau misal kalian lihat di sini tuh ada space ya. Ada space. Ini spasi. Terus string A sama dengan B. String B sama dengan A. Jadi antara si B sama si A itu isinya bakal sama gitu. Isinya bakal sama pas lagi kondisinya di sini ya. Kondisinya masih di sini. Dia bakalan sama. Tapi di sini kan, nah di sini ada blok, di sini code tuh ada A plus sama dengan grid ya. Kalau misal kalian bingung, plus sama dengan itu sama ada kayak gini ya. Itu kan ada A ya. A sama aja ini sama dengan A plus ini ya, grid ya. A sama dengan A plus grid. Gampangnya gini ya. Ini kutip 2 aja, anggap aja kayak gini. Ini sama ajanya kayak gini ya. Yang ini plus sama dengan itu sama dengan A sama dengan A plus grid ya. Ini pakainya kutip 2 ya. Sorry. Itu sama aja kayak gitu. Otomatis kan sebenarnya antara otomatis si Java ini otomatis bakal berubah kan. Isinya itu jadi kayak gini ya. Isinya Java is grid ya. Ada titiknya. Jadi kayak gini ya. Yang si A-nya itu berubah kayak gini. Nah, tapi di sini kan, di sini jawabannya kan ini ya, are not the same ya. Kenapa beda gitu kan? Kan sebenarnya kan antara A sama B kan sama ya. Nah, bedanya tuh di sini ya, karena pas lagi di sini itu yang dijalanin cuman A-nya aja gitu kan. Sementara si B itu dia nggak bakal bisa gitu kan, nggak bisa ngakses. Nah, di sini kayak gini ya. Misal di run. Nah, jadi ini kan nilai B-nya itu nggak berubah ya, Fir? Ya, nah, kalau misal saya pindahin nih kayak gini nih. Nah, B-nya tuh saya pindahin di bawah. Nah, kayak gini ya. Jadi, string A-nya ini, A-nya habis itu diubah, habis itu baru dipanggil B-nya, ini pasti bakalan sama. Nah, ini pasti sama ya. Nah, itu kayak gitu bedanya. Jadi, lebih karena urutan baris code-nya. Jadi, walaupun misal kalian ngoding kayak gimana pun juga ya, itu sebenarnya baris tuh ngaruh gitu kan, mau nempatinnya di mana ya. Karena dari Java gitu sendiri sih baca codingannya dia per baris ya, Fir ya? Iya. Kalau Java itu per baris dari atas ke bawah. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira?
Jadi sebenarnya bukan integer doang yang bisa ditambahin ya. Kalau misalnya dia string, terus ditambahin sama string juga ya masuk-masuk aja. Asal yang dia tambahin tuh nilainya sama. Ada yang tanyain? Kalau belum bisa dilanjut aja, Fir. Ya, lanjut aja. Oke, buat nomor 3, when the following fragment is code of code is executed, what will the output be? Nah di sini kan ini ya. Barangkali agak bingung. Saya buka di sini aja. Oke. Aduh, sorry. Ini udah kelihatan ya. Oke, nomor 3 itu ini kan ada string ya. String A, sini ada space ya. Space itu Java is great ya. B itu to string ya. Sebenarnya to string itu cuman ngubah apa yang isi dari A. Itu jadiin ke string ya. Ke string terus dimasukin ke variabel B. Sebenarnya berlaku juga kalau misal anggap aja ada integer ya. Misal integer A sama dengan 1, terus B-nya itu string gitu. Misal string B sama dengan A to string. Nah, otomatis yang ada yang misal di angka 1 gitu kan. String 1, misal gini ya. Saya tulis gini aja lah. String ini bukan string. Misal ini integer. Misal integer A sama dengan 1. Ini kan integer ya. Sebenarnya integer. Kalau misal sebenarnya logikanya gini ya. A itu kan ini kan integer. Sebenarnya to string juga bisa, tapi caranya itu bukan kayak gini ya. Caranya itu integer to string. Misal ini string B ya. Anggap aja kayak gini. Ini integer to A itu yang isinya 1, terus diubah ke integer to string yang ada di string B itu. Otomatis nanti yang 1 itu, yang satunya terdiri integer itu berubah jadi string. Gampangnya kayak gitu ya. Jadi ntar nggak bisa dijumlah-jumlahin ya. Nah, yang ini itu string A, Java is great. Itu kan sebenarnya udah string ya, udah string. Terus habis itu kita masukin ke variabel B yang isinya juga string. Nah, otomatis kan berarti sama aja ya. Isinya sama aja, string. Terus habis itu di sini ada pengkondisian A ini equals ya. Sama dengan B gitu kan. Nah, kalau ini kan kalau misal sama dia bakal ini, kalau beda dia bakal ngeprint ini. Terus juga di sini ada equals ini ngeprint ini juga sama kayak gini ya. Kalau beda ini. Nah, tapi di sini lihat coba outputnya. Outputnya ini sama ya. Yang pertama sama, yang kedua juga sama ya. Tapi saya mau ngasih tahu juga ya. Jadi ada equals itu sebenarnya ada equals sama ada equals ignore case. Equals itu dia sebenarnya kayak gini. Sifatnya itu dia bakalan sama walaupun sama itu sesuai hurufnya gitu kan. Harus sama persis gitu. Ya, misalnya ini saya bikin baru aja ya. Misal ada ini string B sama dengan ini saya buatin lebih simpel aja lah. Gampangnya sih ini aja Fir bilang aja buat si kalau pakai equals ignore case dia tuh bakal nggak peduliin gitu besar sama gede hurufnya. Kan kalau misalnya kita kan nyamain kan kayak Java J-nya gede, ya yang di B-nya juga harus gede juga kan biar equals kan. Sedangkan kalau misalnya pakai kita ignore case, kalau string B-nya kita bikin huruf J-nya aja kecil, dia tetap bisa masuk karena kita pakai ignore case. Nah, kita jadikan. Bisa lihat tadi sini. Ini kan ada Java J-nya gede. Ini yang B J-nya kecil ya. Ini bakal hitungnya beda nah. It's not the same. Ini juga A does not equal B ya. Soalnya ini pakainya equals gitu kan. Tapi kalau misal saya ubah ya. Ini kalau misal ini kan sebenarnya beda ya antara J besar sama J kecil ya. Misal equals ignore case. Misal pakai ignore case ini B ya. Ini pasti bakalan beda outputnya. Wait. Bentar. Ini pasti sama ya harusnya. Nah, di sini ya. Nah, yang bawah tuh sama ya. Karena ini kan udah diubah ya, equals ignore case. Jadi dia nggak mentingin antara yang huruf besar, huruf gede gitu kan. Ini kalau misalnya, makanya ini jadi equals gitu. Sementara yang di sini tuh nggak equals gitu kan ya. Dia beda. Nah, itu bedanya equals sama equals ignore case. Ya, harus diperhatiin ya. Terus ini juga barangkali beda ya. Terus sih, barangkali salah aja gitu kan ngambilnya. Antara equals ignore case juga sama dengan. Sini sama-sama buat ngebandingin aja. Jadi kalau buat string sih lebih cocok pakai equals sih karena
di sini kan equals kita bisa kasih kondisi lagi kan, kayak equals ignore case. Sedangkan kalau buat sama dengan itu lebih terlalu diem gitu loh, jadi nggak bisa dimodifikasi lagi. Jadi kalau misalnya buat string lebih baik emang ngebandinginnya pakai equals karena bisa ditambahin ignore case gitu. Ya, lanjut. Oke, lanjut aja ya. Ini ada codingan kayak gini. Sebenarnya ini kan ini ada ABS ya. ABS itu absolute ya, absolute. Nah, di sini kan ada float x min 5. Absolute itu mutlak ya, mutlak. Nilai mutlak. Jadi saya jelasin dulu ya. Maksud dari absolute itu dari kayak angka-angka yang itu tuh mutlak gitu. Jadi nggak bakalan bisa minus. Itu nggak akan mungkin. Jadi kalau misal kalian naruh angka minus, otomatis pasti bakalan berubah jadi plus. Itu yang namanya absolute. Nah, di sini kan ada float ya, float x. Ini kan minus ya. Terus di sini ada float ABSX. Nah, ini kan diubah nih yang x-nya. Di sini ada mathx x ya. Jadi nanti pasti bakalan dia jadi plus ya. Nah, cuman di sini kan barangkali bingung juga ya. Ini kan ada ngeprint ya. Di ABS of x. X kan tetap ngambil ini ya, yang minus ya. Yang minus f-nya bakal hilang ya. Soalnya ini cuma float aja ya. Terus yes ABSX. ABSX-nya kan yang ini ya. Yang minusnya udah dihilangin. Nah, kayak gitu ya. Itu buat absolute. Boleh ditunjukin, Fir, kira-kira tuh math.abs itu dapat dari mana sih? Coba ditunjukin itu ya deh, materinya. Oh, materi. Jadi dari kelas, kan ini kan pustaka kelas dasar Java ya, jadi itu udah disediain beberapa metode-metode yang tinggal dipakai. Jadi kalau kalian nanya gitu, ini apps dapat dari mana? Ya itu udah disediain, jadi tinggal kalian pakai aja. Buat metode-metode yang ada, ini juga lebih baiknya kalian dicobain satu-satu karena metode kan lumayan banyak dan nanti kan buat UAS sendiri kan pasti kan keluar gak cuma kayak yang ada di kuis ini aja kan, pasti bapaknya bakal atau dosennya bakal ngasih yang lebih beragam lagi. Jadi kalian juga harus paham gitu loh fungsi dari metode masing-masing. Gitu. Boleh lanjut, Fir? Ya, ini ya. Oke, lanjut ya ke nomor 5. Nah, nomor 5 itu di sini ya ada string A, Java is great. Terus dia ngeprint A dot index of ya, dot index of. Nah, index of itu sifatnya sebenarnya array. Jadi dia tuh mulainya dari angka 0 ya. Jadi kayak gini. Misal dilihatin di sini kan ada ini ya. Di sini juga termasuk spasi ya. Spasi itu dihitung ya kalau di sini ya. Kalau index of. Jadi sebenarnya kan kita kan nyari index of i. Cari i kan. Berarti kan di sini ya. Itu ada di sini. Nah, itu indeks keberapa gitu kan, cari. Nah, hitungnya dari sini kan, dari J. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Spasinya dihitung ya, 4. I-nya tuh 5. Nah, makanya di sini index of-nya 5 ya. Itu buat indeks. Jadi karena kita pakai index of, jadi ya dibaca aja indeksnya gitu. Jadi kalau kita punya string, kayak tadi yang Zafir udah bilang, J sebagai indeks ke 0, A sebagai indeks ke 1, V-nya itu indeks kedua, A-nya itu indeks ketiga, spasi itu indeks keempat. Nah, si I ini indeks keberapa? Ya, berarti indeks kelima dong. Udah deh, jadi jawabannya 5. Oke. Lanjut ya? Ya. Oke, di sini in order to better understand ya. Di sini lanjut aja lah, nggak usah dibaca ya. Sebenarnya di sini tuh mau ya nge-compile ini sebenarnya tuh outputnya tuh apa gitu kan, output dari ini. Nah, sebenarnya gini ya. Ini kan ada float values. Nah, di sini kan ada array ya. Array isinya float ya. Ini float ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ada 6 isi berarti indeksnya nyampe 5 ya. Terus ada float self values. Terus ini kan ada new double values length. Nah, gampangnya gini ya. Kita harus tahu cell dulu ya. Cell itu isinya apa gitu. Cell itu sebenarnya pembulatan. Cuman cell itu ke atas ya. Ke atas, misalkan ada 2,2 kan ke atas jadi 3 gitu kan, jadi 3 itu ke atas. Terus ada lagi yang namanya floor gitu kan. Floor itu dia tuh ke bawah gitu. Kalau misalnya tadi 22 otomatis jadi 2. Terus ada juga yang namanya round gitu kan. Round itu
pembulatannya yang dari angka 5 gitu kan. Jadi misal di bawah angka 5 gitu kan. Misal 2,2 itu kan di bawah 2,5 ya. Otomatis ke bawah. Tapi kalau misal angkanya 2,6, otomatis dia ke atas gitu kan. Jadi 3. Kayak gitu ya. Turun. Nah, kita tahu dulu ini sel itu berarti ke atas ya. Berarti yang tadinya 1 itu tetap 1 ya. 1,2 itu jadi 2, 1,4 itu jadi 2, 1,6 jadi 2, 1,8 jadi 2, 2,0 tetap 2 ya. Jadi kayak gitu ya. Ini beda ya. Nah, si float cell ini dia bakalan ngikutin isinya dari si float values gitu kan. Nah, di sini ada looping ya. Ada looping sepanjang length-nya. Length-nya kan ada 6 ya. Nah, di sini bakal disamain kan antara cell values sama match cell values ini sebenarnya sama atau enggak gitu kan. Maksudnya diisi kan. Sorry diisi. Terus di sini ada for ya. Ini kan tadi diisi. For integer ini sepanjang length-nya. Terus di sini kan dibandingin. Nah, di sini dibandingin antara values i. Values i kan yang ini ya. Ini values. Terus yang dibandingin sama cell values. Cell values kan yang ini ya. Ini kan sebenarnya udah keubah ya. Keubah. Jadi ini yang 1, 2, 2, 2, 2, 2 gitu kan ya. Dibandingin 1, ini kan otomatis kan berarti bakal beda ya. Ini soalnya ini angka aslinya yang ini. Sementara si cell values itu 1, 2, 2, 2, 2, 2. Itu kan pasti beda ya. Pasti beda. Nah, tapi kenapa ini compile-nya error? Nah, sebenarnya ada di sini ya. Kita lihat ke ini nomor 6 ya. Nah, di sini error itu di sini ya. Ada di baris sini. Kenapa di sini error? Sebenarnya lebih ke arah ini ya. Ini kan sebenarnya kan float ya. Ini float. Ada float array. Terus di sini ada float juga ya. Float tapi ngisinya double. Sebenarnya tuh dia tuh kalau di sini kasusnya sih sebenarnya dia mau ngubah ke double gitu. Tapi salahnya tuh dia pakainya float. Gitu ya. Ini kan sebenarnya udah bener ya cara manggilnya. Cara ngubah dari float ke double gitu kan. Harusnya kalau misal mau ngubah ke double, otomatis ini juga diubah jadi double. Jadi double. Nah, terus nggak error kan? Nah, tadi errornya gara-gara ini gitu kan. Cuma itu aja ya. Jadi outputnya. Jadi kalau misal ini kan tadi masih error ya. Kalau di run ini kan error ya. Tapi kalau misal ini kita ubah ke double, nah hasil runningnya itu 0 sama 5. Kenapa 0 sama 5? Nah ini kan kalau misal bener ya. Kalau misal bener 0 sama 5 ya. Jadi kan di sini ya. Ini kan 1 ya. Saya tulis aja di sini ya, biar nggak bingung. Ini ada. Ini kan 1. Terus habis itu 1,2. Itu 1,4. Itu 1,6. Itu 1,8 sama 2 ya. Sorry. Nah, ini kayak gini ya. Nah, itu kan ininya ada yang bedanya tuh di sini ya. Jadi yang bawah itu yang ini yang float values kan udah diubah ya. Jadi angkanya jadi 1. Terus 2 ya. Berapa nih? 1 2 3 itu agak 4. Nah ya. Ini kayak gini ya. Ini kan di sini dibandingin ya. If values i sama dengan cell values i. Nanti bakal di print. Ini posisinya sama ya. Ini kan ada 1 sama 1 kan sama ya. Terus ini 2 ini kan beda semua nih. Yang di sini sampai sini itu kan beda nih. Ini 4 kayak ini. Terus yang belakang itu 2 sama. Nah, tapi kenapa ini 0,5 gitu inputnya outputnya? Itu lebih ke arah indeksnya gitu kan. 1 itu ada di indeks 0. Nah, terus yang 2 ini ada di indeks 5. Makanya kalau misal di run itu 0 sama 5 kayak gitu ya. Oke, gimana Van? Iya, udah tepat sih. Tapi mungkin jangan lupa di sini cell fungsinya itu buat buletin angkanya ke atas. Jadi karena di sini nilai float awalnya values, si array namanya values ini udah punya di indeks 0 itu angkanya 1, dan di indeks kelimanya juga angkanya 2, kan mereka udah bulet ya, jadi nilai mereka tuh emang gak bakal berubah. Jadi toh nanti kalau misalnya disamain sama si cell values yang udah di cell yang disamain, yang dibulatkan ke atas, jadi gak bakal berubah kan. Sedangkan buat keempat angka lainnya itu yang 1,2, 1,4, 1,6, sama 1,8,
itu tuh nanti nilainya udah berubah karena mereka udah dibuletin. Nah, jadi yang sama itu yang tersisa ya pasti cuma angka yang bulat aja, yaitu indeks ke 0 yaitu 1 sama indeks ke 5 itu yaitu 2. Udah gitu aja sih. Ada yang bertanya nggak? Mungkin aja kalau misalnya mau ditanya dulu ya. Mungkin nanti agak bingung sih, kenapa yang error itu di line 6? Karena di sini agak minusnya di soal nggak dikasih angka sih. Harusnya kalau misalnya tipe soal yang ngasih tahu ada error di mana, itu di codingan harusnya dikasih tahu di sebelah kiri itu line satunya yang mana, line 2 yang mana. Kan kalau gini kan jadi agak ambigu sebenarnya. Tapi kalau misalkan udah paham, ya pasti kalian tahu karena ini bakal keluar apa, bakal error karena baca dari atas kan. Ada yang tadi Xavier bilang, dari float dia mau dibikinin objek baru malah double. Nggak nyambung kan dari float ke double. Kalau misalnya dia emang mau double, ya double semua satu barisnya. Sedangkan ini buat si float cell values, dia mau bikinin new double. Membeda itunya tipe datanya, jadi harus sama. Gitu sih. Boleh lanjut? Ya, lanjut ya. Iya. Di sini ke yang nomor 7 ya. Halo, Fir. Halo, ini dengar gak? Sorry, putus-putus ya? Iya, putus-putus, Fir. Ini udah lancar belum? Udah. Lanjut. Kayak tadi. Kalau enggak, gue handle dulu deh, Fir. Tadi ada telepon, sorry. Oh, oke. Ya udah gue aja deh, nggak apa-apa. Ya. Jadi di sini kita tuh fungsinya mau ngebaca ya. Buffer reader itu fungsinya buat ngebaca hasil yang udah kita masukin. Di sini itu kita udah punya tapi namanya char bernama C. Terus input yang dimasukkannya itu dari huruf A, B, C, Q, F, G, H, Q, B, C, D. Nah, kita di sini bakal ngelakuin looping, pakai looping do while. Di mana kita ngebaca dulu nih dari char C yang tadi kita baca. Kalau misalnya ini kondisi dia cetak dulu ya, karena kita kan pakai do while, dia tuh mencetak dulu baru cek kondisi. Nah, kita pertama mencetak dulu nih. Oh, kita punya inputan bernama tadi A, B, yang mana sih tadi tuh? Oh, A, B, C, Q, F, G, H, Q, B, C, D. Nah, kita cek dulu nih A. Oke, A-nya dicetak dulu. Kita cek nih C-nya itu selama dia bukan Q, dia itu bakal cetak terus. Berarti A bakal kecetak kan. Nah, dia bakal looping, maju tuh. Dari huruf A, dia bakal maju ke huruf B. Oh, B-nya dicetak. Terus dicek lagi, bukan Q kan? Kalau bukan Q, dia bakal ngelooping lagi. Lanjut lagi ke huruf C. Nah, di huruf C, dicetak lagi. Nah, terus turun ke bawah kan, cek kondisinya lagi. Ini huruf C ini bukan Q kan? Iya, bukan Q. Terus naik lagi ke atas. Dari huruf C kan ke Q kan? Nah, Q-nya dicetak dulu. Berarti kan sekarang C itu nilainya udah Q kan? Sekarang ditanya, C-nya itu Q bukan. Oh, ternyata Q. Udah, berarti loopingnya berhenti. Makanya, opsi yang kita ambil itu adalah opsi B. Kita berhentinya sampai Q. Beda kalau misalnya kita ngasih kondisi di awal. Ini kan karena kita ngasih kondisinya di akhir. Makanya dia Q-nya itu kecetak dulu. Baru dia berhenti looping. Kalau misalnya kita balik, cek kondisi dulu di atas. Kita misal contoh nih, kita bikin Q-nya itu ada di atas. Nah, kalau Q-nya ada di atas, otomatis, wah, ternyata udah sampai Q nih. Berarti si codingan itu nggak bakal nyetak Q-nya. Bakal berhenti deh dia. Cuman sampai huruf C aja. Gitu. Jadi, tergantung juga dengan looping yang digunain. Gitu loh. Ya, sini mau di Boleh. Soalnya ini kan tadi saya udah ngopi dari sini. Saya menulis ini. Bentar nih. Saya copy misal ini kan gini ya. Ini kan ada buffer reader ya. Dia ngebaca system.in ya. Nah, ini kan AB cek ya. Tadi kayak yang Evan bilang ya kan. Tapi kan kalau misal kondisinya misal key di awal gitu kan. Misal kayak gini ya. Nah, otomatis key doang gitu kan. Karena tadi yang dia opsinya dari dual gitu, beda sama while gitu kan. Jadi dia dibaca dulu key-nya, habis itu baru baca di pengkondisiannya gitu kan. Ya, gimana kalau misalnya ada yang mau tanyain aja ya.
Soalnya jangan lupa tipe-tipe looping kan itu ada for, ada while, ada do while. Jadi ya tergantung aja. Kalau misalnya do while berarti dia lakukan dulu eksekusi codingan, baru cek kondisi. Kalau misalnya kalian pakai while sama for, dia cek dulu nih kondisinya. Gitu. Terus ini kan berupa char ya, charnya panjang kan. Kenapa bisa dibaca? Karena kita pakai buffer reader. Jadi dia baca dulu nih inputan yang udah kita masukin satu-satu. Gitu. Boleh lanjut, Fir? Kalau ada yang mau nanya bisa langsung di chat aja. Kalau misalnya malu bisa chat direct ke gue aja, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Di sini ada pertanyaan ini. What is output of the following code fragment ya? Nah, di sini ada string A. Ini ada xxx java is grid.xxx. Nah, habis itu di sini ada ngeprint ya. Ngeprint A substring 0 alas index of x ya. Nah, sebenarnya kayak gini ya. Substring itu bahasanya kalau cara gampang kita ya, kita manggilnya motong dah ya. Motong string. Kayak gitu ya. Jadi sini kan kayak gini ya. Cara bacanya itu substring itu. Yang pertama itu di sini ada 0 ya. 0 itu indeks begin gitu kan. Jadi mulai indeksnya tuh dari mana dibacanya. Itu dari indeks 0. Terus itu koma. Koma habis itu di sini ya. Nah, di sini tuh indeks akhirnya gitu kan. Jadi indeks akhir tuh cuma buat pembatas aja, jadi dia nggak dibaca gitu kan. Jadi kalau misal anggap aja kayak gini ya. Substring 0 sampai 3 gitu kan. Nah, ini kan 0 kan di sini ya, di X. Berarti X yang di sini, dia tuh dibaca gitu. 1, 2, 3. 3 kan ini ya, X yang ini. Itu nggak dibaca. Jadi outputnya tuh nanti XX gitu aja ya. Nah, bila kalau misal kayak gini ya, ini kan sebenarnya agak rumitnya tuh di sini. 0, mulai dari 0. Otomatis kan kita bacanya dari 0 ya, dari X ini ya, dari huruf X yang paling awal. Habis itu di sini ada a.last index of X. Ini kan sama aja gitu kayak tadi ya, yang soal berapa itu kan pakainya array ya, pakai array. Last index of X. Cari dulu X-nya. X-nya yang mana gitu kan. Nah, misalnya X-nya kan di sini kan, last index X kan yang X yang ini ya. Habis itu, nah, kalau misal dihitung gitu kan, misal ini hitung aja gitu kan, 1, 2, 3 kayak gitu, termasuk sampai spasinya juga ya, spasinya dihitung juga ya. Nah, X yang di sini ternyata ada di indeks ke-19. Nah, ini anggap aja kayak ini, 19 dikurangi 2, otomatis kan 17 ya, 17. Jadi ini indeks 19, 18, 17. 17 ternyata X yang ini gitu kan. Nah, berarti dari X yang awal sampai dot di sini ini bakal jadi outputnya gitu kan. Sementara yang X yang ini tuh nggak di print gitu kan ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini makanya dari X yang awal sampai grid ya. Sampai grid dot ya. Ini outputnya gitu. Boleh ditunjukin, Fir, itunya, materinya ada PDF. Mungkin bingung gitu, kenapa substring di sini ada 2. Di substring. Nah, ini substring. Nah, dari substring sendiri itu bisa 2 tuh, bisa ada nulisin beginnya doang, ada juga dia parameternya tuh diisi pakai begin sama end-nya buat akhirnya gitu. Mungkin bisa itu Fir, contohin aja Fir, itu min 2-nya coba dihilangin. Kan harusnya berarti kan X terakhir itu adalah X yang paling akhir kan. Berarti yang kecetak berarti bakalnya harusnya grade.xx harusnya. Ya, misalnya saya hilangin dulu ya. Misal di sini anggap aja ke yang 10 gitu kan. 10, coba hitung Fir. 10 berarti di mana itu? Oke. Bentar. Ini kan 10 ya. Ini 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu ada di spasi ya. Posisinya di spasi. Jadi otomatis harusnya dari X ini sampai is. Nah, ini kan nyampe is ya. Karena spasi itu 10 itu kan di spasi. 10 itu nggak dibaca, tapi mulai bacanya dari 0 sampai di bawahnya angka 10 gitu. Jadi 0 sampai 9 yang dibacanya. Kayak gitu. Cuman kalau yang ini agak rumit aja gitu. Karena dia pakai less index sih sebenarnya. Kalau misalnya tadi kalian less indexnya diganti ke huruf T juga bisa sih. Kalau misalnya coba Fir, dibalikin lagi. Yang less indexnya pakainya huruf T. Saling T. Nah, coba T sekarang ada di mana tuh? Di sini T. Di situ. Mundur 2 deh, kan dikurangin 2 kan. Berarti huruf T, A, ke E kan N-nya. Iya, ini kan T. Nah, berarti
E-nya itu sebagai pembatas, E-nya nggak dicetak. Nah, berarti cuma sampai GR aja. Gitu. Sampai sini udah cukup paham belum? Gimana? Kalau nggak ada, boleh dilanjut dulu aja, Fir. Ya, lanjut ya. Yang nomor 9. Ini kan ada ini ya. Nah, ini kayak yang tadi soal-soal yang di awal juga ya. Nah, ini bedanya nyamain data tapi ada trim. Nah, trim itu sebenarnya fungsinya tuh dia buat ngilangin kalau misalnya ada space di awal sama di akhir. Jadi nomor 9 ya. Bukan nomor 9. Nah, ini kan sebenarnya di sini ya, Java. Ini kan di soalnya ini sudah saya copy ya. Di sini ada space ya. Terus di awal yang ini juga ada space. Terus yang di sini juga di akhir tuh ada space. Di sini ada space. Nah, ini kan trim ya. Trim itu dia nggak bakal ngebaca space gitu kan. Space-nya itu otomatis kayak dihilangin gitu kalau misalnya ada trim gitu kan. Nah, di sini disamain gitu kan antara trim yang A sama B. Kalau misal sama, dia bakal ngasih output ini ya. Terus yang ini juga kalau misal pakainya equals ya. Outputnya ini ya. Nah, kalau misal di running, nah kenapa yang A, yang atas itu sebenarnya kan sama ya, tapi kenapa nggak dianggap sama gitu kan? Nah, bedanya makanya ini yang diingetin lagi ya, antara equals sama yang ini tuh beda gitu kan, sama yang ini kan sebenarnya cuma buat nge-compare doang ya, nge-compare doang. Apakah dia sama atau enggak? Kalau di sini kan sebenarnya equals tuh lebih ke arah nyamainnya gitu kan, udah ngebandingin juga nyamain gitu kan. Ini makanya kalau yang ini tuh bisa gitu. Tapi kalau misalnya nih saya hapus nih, misalnya anggap aja saya hapus spasinya gitu kan ya. Nah, kayak gini. So, kalau misalnya di run, nah ini baru sama. Nah, kalau tadi itu nggak sama gitu kan. Itu bedanya yang sama dengan sama equals. Soalnya sama dengan itu dia nggak, kalau bahasa kita sih nggak ngebaca ini ya. Gitu. Jadi dia tuh tetap ngebaca spasinya walaupun udah di trim gitu kan, kayak gitu. Evan, Udah sih kayak cukup aja. Jadi ya trim itu sebenarnya buat motong spasi sih. Dan kenapa tadi Zafir udah bilang, kan tadi kan kondisinya yang untuk string A itu ada spasi di depan, ada spasi di belakang. Sedangkan B-nya itu spasi di depan aja, Fir ya. Nah, kalau misalnya kita pakai yang sama dengan itu emang kurang tepat. Karena di sini kan kita mau ngebandingin string aja. Terus kalau misalnya dia pakai sama dengan, walaupun udah kita trim, itu tetap aja bakal dibaca keseluruhannya. Jadi kalau misalnya mau buat string emang lebih tepat tuh cocok pakai equals. Makanya di sini yang kebaca cuma equals saja. Ya karena dia trimnya juga berhasil, terus disamain juga oke. Berarti masuknya ke kondisi yang bawah aja. Gitu. Oke. Lanjut aja. Lanjut aja boleh. Oke. Ini lanjut ke yang nomor 10. Ini barangkali agak bingung juga ya bacanya. Sorry, saya close-in dulu. Ini nomor 10. Nah, ini nomor 10 kayak gini ya soalnya. Dia boleh gue aja deh, Fir. Sokin. Jadi di sini kita punya array yang tipenya tuh double, namanya tuh values, di mana tuh isinya ada minus 2,3, minus 1, 0,25 sama 4. Terus dia netapin dulu nih integer CNT namanya 0. Nilainya 0. Nah, kita ngelakuin looping dulu nih. Loopingnya itu sebanyak panjang dari array values yang tadi. Dari 0 sampai kan itu minus 2,3, 1, 0,25 sama 4 itu kan ada 4 angka ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4 kan. Otomatis dia bakal nyetak 4 kali. Nah, di dalam looping itu dia ada pengondisian. Di mana ini dia menggunakan metode floor ya namanya. Floor itu tuh dia ngebuletinnya kemana Fir? Ke bawah. Oh ya, ke bawah. Nah, jadi itu ngebuletin dulu. Nah, di sini ditanya outputnya bakal keluar kayak gimana. Kalau misalnya emang pas kita dibuletin ke bawah itu nilainya sama dibuletin ke atas kan sale kan. Ya berarti nanti CNT-nya itu bakal bertambah. Jadi nanti nilainya dari 0 bakal nambah kan jadi 1. Tergantung sama kondisinya terpenuhi berapa kali. Nah, buat dari nilai yang ini boleh dicoba run aja.
Nah, kenapa masuknya 2 kali? Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya pembulatan kan, angka bulat itu udah pasti nggak bakal berubah kemana-mana. Kecuali koma ya. Kalau misalnya koma, dia pasti bakal berubah kan, tergantung sama metode yang digunain. Kayak tadi Zafir udah bilang, kalau floor itu ke bawah, kalau scale itu berarti bakal ngebulatinnya ke atas. Nah, buat dari codingannya sendiri ini, yang bulat itu kan angkanya cuma -1 sama 4 kan. Karena toh mereka dibulatin, ya nggak bakal kemana-mana, angkanya udah bulat. Maka dari itu, lihat aja nih dari kondisinya. Yang satu, si value-nya itu tuh kita floor. Yang satu, kita cell. Udah pasti nggak bakal ketemu kan. Yang satu dibulatinnya ke bawah, yang satu dibulatinnya ke atas. Nah, yang ada komanya itu cuma -2,3 sama 0,25. Kalau misalnya kita baca nih, dari si array value, yang -2,3, kita bulatinnya ke bawah. Ke bawah itu berarti makin kecil ya nilainya ya. Berarti -2,3 jadi -3. Apakah sama dengan kalau kita bulatin ke atas? Nah, -2,3 kita bulatinnya ke atas. Lebih besar kan, berarti dijadiin -2. Nah, -3 sama -2 kan nggak sama kan? Berarti if-nya ini nggak kebaca. Otomatis bakal di looping lagi, dicek lagi nih buat indeks selanjutnya. Nah, indeks selanjutnya itu -1. -1 kita cek dulu nih, kita bulatin ke bawah. Oh, nggak berubah karena emang angkanya udah bulat. Terus kita sekarang bulatin ke atas. Oh, nggak berubah juga karena emang angkanya tuh udah bulat juga. Nah, otomatis if else ini kebaca dan nilai CNT tadi bertambah, yang nilainya plus CNT. Maka dari itu CNT-nya jadi 1. Nah, kita cek lagi deh ke atas, 0,25. Nah, 0,25 sama kayak yang tadi. 0,25 itu disamain dulu sama floor. Floor itu berarti ke bawah kan. 0,25 kalau kita bundarin ke bawah 0 kan. Terus apakah 0 sama kita bulatin ke atas. Kalau 0,25 kita bulatin ke atas berarti 1 kan. Nah, berarti kan 0 sama 1 itu nggak sama. Otomatis if else yang ini nggak jalan. Nah, kita cek lagi untuk terakhir kalinya, yang 4. Untuk 4 sendiri kan sama kayak tadi -1. Dia angkanya udah bulat, nggak ada komanya. Nah, kalau 4 kita bulatin ke bawah, ya 4. 4 kita bulatin ke atas, ya tetap 4. Makanya terbaca. Nanti kan CNT yang tadi udah nilainya 1, masuk lagi nih. If else di 4 itu masuk. CNT bertambah lagi. Dari 1 menjadi 2. Nah, setelah looping ini udah selesai, karena arraynya emang udah habis, loopingnya juga udah habis, kita cek deh, kita bakal ngeprint sebuah kata-kata, the results are the same, terus masukin variabel CNT tadi. Nah, CNT tadi kan awalnya nilainya 0, tapi setelah kita melakukan looping, nilainya bertambah terus, sesuai dengan ada berapa kali sih yang nilainya itu sama. Nah, CNT tadi kan yang masuk itu cuma -1 sama 4, berarti cuma 2 angka aja kan yang sama, maka dari itu outputnya itu keluarnya angkanya 2, gitu. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Jangan lupa dibaca-baca lagi karena kan banyak nih. Tadi udah ada sale, udah ada floor, terus less index juga bermacam-macam kan metodenya kan. Sebenarnya dicoba-cobain aja gitu. Karena kalau dari Java sendiri, misalnya contoh kita gunain kata-kata mat dot. Nah, itu biasanya bakal keluar tuh. Dia bakal nyaranin mau kayaknya pakai apa. Atau nanti tuh ada pilihannya biasanya. Nah, itu metodenya ada banyak. Kalian dicobain aja satu-satu. Atau kalau misalnya kalian nggak tahu fungsinya, bisa dicari aja di materi yang udah dikasih sama dosennya. Di situ tuh ada beberapa metode yang biasanya digunain di kelas math ini. Gitu. Boleh lanjut? Oke, nah, ini buat nomor 11, ini kan which of this class is used to read from byte array. Nah, sini kan ada ini ya. Byte array kan misalnya kalau misal di materinya itu kan ada yang namanya byte stream sama karakter stream ya. Nah, byte stream itu dia ngembaliinnya tuh angka-angka byte ya. Byte yang mana tuh stream tuh dia, maksudnya stream itu angka-angka byte yang panjangnya itu belum ditentukan gitu kan. Karena itu beda-beda semua ya, tiap byte-nya itu. Beda lagi sama karakter gitu kan. Kalau karakter kan beda lagi, ntar dia bacanya tuh ada writer sama reader gitu kan. Nah, di sini kan kita mau nanya ya, class is used to read from data byte ya. Nah, array byte itu cari aja yang pasti yang ininya pasti stream ya. Pasti bentuknya stream. Streamnya ini jelas stream semua ya. Nah, sini kita mau nyarikan array gitu kan. Byte array. Ya berarti cari aja yang byte array gitu kan. Beda sama array input stream gitu kan, atau buffer gitu kan. Buffer kan beda lagi ya buat proses dari yang tadi inputan gitu kan. Kayak gitu ya. Ini pasti byte array input stream. Ini nomor 11 ya.
Oke, lanjut ya ke yang nomor 12. Nah, di sini kan ada which of this is just perform all input and output operation in Java. Nah, caranya gampangnya gini ya. Kalau misalnya kalian juga pasti udah paham ya, metode itu kayak operasinya ya. Metode pasti paham. Terus ada kelas, itu kelas-kelasnya yang di sini kan, di atas. Terus ada juga variabel. Variabel kan buat nampung, bahasanya wadah lah ya, yang buat nampung isi-isinya. Gampangnya pasti stream kan. Ini ada input, output ya. Pakainya stream. Ini gampang ya, nomor 12. Terus lanjut ke yang nomor 13. Ini kan ada which of these classes is used by byte stream for input and output operation. Nah, namanya kayak gini ya. Kan tadi kayak yang di awal, itu kan ada yang namanya tadi stream ya. Ada byte stream. Nah, byte stream itu ada yang namanya input stream sama output stream. Nah, sini kan kalau misal kita kan di soalnya kan ada yang input and output ya. Tapi kan di sini adanya input stream, output stream nggak ada ya. Tapi di sini ada input, output stream. Nah, di sini sebenarnya salah ya. Input output stream itu sebenarnya karena nggak ada gitu. Ini cuma buat ngecoh aja. Jadi sebenarnya jawabannya kalau misalnya ada dua gitu dipanggil semua itu ada input stream sama output stream gitu ya. Kalau misalnya yang reader itu kan dari karakter ya, karakter. Itu ya. Oke. Ini soalnya ngecoh ya. Oke. Lanjut ke 14. Oke, Van. Nah, jadi random itu sebenarnya buat ngasih nilai angka random yang nilainya itu di bawah 1 kalau nggak salah. Jadi secara logika kan di sini kan kita punya kondisinya itu if else, kalau misalnya if random keluarnya lebih besar atau sama dengan 5, dia bakal keluarnya the number is greater. Terus enggak, ini ada lagi ternyata. The number is greater than or equal to 5. Atau kondisi yang lainnya itu, nah kondisi yang lainnya berarti nilai randomnya di bawah 5 kan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, buat random sendiri itu, dia tuh 0 sampai 1, jadi nggak bakal sampai ke 5 gitu. Ada kok di materinya, coba ditunjukin deh di PDF-nya. Cari random. Nih. Nah, kan di sini kita udah dibilangin kan, dia bakal ngasih nilai yang sama atau lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, kalau kita lihat dari codingannya tadi, lihat aja nih kan, dia kondisinya 5. Nggak bakal masuk dong, sedangkan random itu yang maksimal nilainya 1. Jadi nggak bakal masuk ke kondisi yang atas. Otomatis dia bakal masuk ke else-nya, yaitu the number is less than 5. Gitu. Boleh lanjut. Nah, makanya opsinya tadi less than 5 ya. Nah, ini dari kelas berikut ini yang digunakan oleh karakter stream untuk melakukan input dan output. Nah, tadi yang udah dibilangin sama Zafir, jadi stream itu ada 2 ya. Ada byte stream sama karakter stream. Dijelasin juga kok di PDF-nya. Kalau byte stream itu tadi ngegunainnya ada input stream sama output stream. Sedangkan kalau misalnya buat karakter stream, dia ngegunain itu cuma writer aja. Gitu. Writer sama reader. Oh iya, writer sama reader. Boleh ditunjukin deh di materinya. Dia tuh lokasi atas bawah. Sini tuh. Ini karakter stream. Nah tuh ada byte stream sama karakter stream. Nah itu dibagi jadi 2, di bawahnya ada tuh. Nah untuk karakter stream kita bisa lihat kan di situ ada reader, ada writer. Sedangkan kalau misalnya tadi buat byte stream, dia pakai input stream sama output stream. Bedanya itu sih. Jadi jangan sampai kalian ketukar buat byte stream sama karakter stream. Karena kan kalau misalnya kalian baca soalnya sekilas kan, ya pasti mikirnya kayak yang buat input output aja kan. Orang pasti mikirnya ya input sama output. Sedangkan buat byte sama buat karakter itu beda. Gitu. Udah sih. Ya. Soalnya juga udah habis. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Ya, mungkin ya ditanyain aja ya.
Belum ya? Gak ada nih ya mau ditanyain. Atau ada yang masih bingung nggak apa-apa, coba tanya aja. Atau tadi ada yang sinyalnya keputus, nggak kedengeran, minta diulang boleh. Jadi sebenarnya berpatokan lagi sih sama materi yang udah dikasih di LMS kalian. Sebenarnya semuanya di situ ada. Mungkin yang nggak ada itu kayak kasus-kasus kayak tadi ya, contoh-contoh codingan. Karena itu kan ya bisa aja dari bapaknya nyediain, kita nanti bakal mikirin gitu, kira-kira output itu bakal gimana. Karena kan nggak mungkin kan semua yang dikasih bapaknya itu bakal keluar. Jadi harus dari kitanya juga. Udah sih. Gak ada lagi kan? Gak ada nanya. Sok atau yang mau nanya? Sama jangan terlalu itu ya, berpatokan sama responsi kali ini, karena bisa aja, apalagi ini kan UAS pertama ya, buat OP, sebelumnya itu nggak ada UAS. Jadi takutnya bisa aja ada keluar soal kejutan gitu dari dosennya. Jadi jangan terlalu ngandelin yang ada di responsi sama yang ada di materi bapaknya. Bisa aja dia ngeluarin materi-materi lama, kan dosen suka gitu. Supaya unik gitu. Udah sih, buat dari yang lainnya ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Nggak ada. Yaudah kalau nggak ada, kayak sih dicukupin aja. Terima kasih udah dengerin, sama udah aktif juga, ada yang nanya-nanya juga tadi. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat buat UAS kalian. Semoga nilainya bagus semua, dan soal-soalnya juga nggak jauh-jauh lah sama yang dari kuis-kuis kalian, karena ya cuma dari situ kalian bisa latihan soal kan, soalnya nggak ada kisi-kisi atau apapun dari dosennya. Mungkin bisa dikembaliin lagi ke akademik. Oke, makasih buat kakak-kakak pengajar. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah hadir, udah ngikutin responsi ini. Semoga UASnya dipermudah ya teman-teman. Nah, nanti ini recordnya bakal ada di link sharing file ya, itu ada di chat. Sama sebelum keluar boleh teman-teman buat ngisi link feedback-nya dulu. Oke, mungkin sekian buat responsi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Salam.